Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya akan menjelaskan tugas saya bagian 5 yang tunggu dulu, bagian 5 juga ini. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 22020 950 2102 dari kelas PTKF. Sini saya akan presentasikan tugas saya di pertemuan 5. Baik, yang pertama itu memahami array dalam OOP-C. Array adalah struktur data fundamental dalam pemrograman berorientasi objek OOP yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola kumpulan elemen yang serupa dalam dalam C. Apa dibacain anjir, siap. C apa? C sharp. C sharp. Oh iya. Ulang. C sharp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 22020 950 2102 dari kelas PTKF. Saya akan mempresentasikan eh, tugas saya pada pertemuan 5. Baik, yang pertama itu memahami array dalam OOP C Sharp. Array adalah struktur data fundamental dalam pemrograman berorientasi objek OOP yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola kumpulan elemen yang serupa. Dalam C#, array digunakan untuk berbagai tujuan dari penyimpanan data hingga implementasi algoritma yang kompleks. Dasar-dasar array. Array adalah koleksi terurut dari elemen yang memiliki tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array diidentifikasikan oleh indeks yang dimulai dari 0. Array menyediakan akses cepat ke elemen individu berdasarkan indeks, kemudahan pengambilan dan manipulasi data. Deklarasi dan inisialisasi array. Deklarasi array. Array dideklarasikan dengan menentukan tipe data elemen dan jumlah elemen yang akan disimpan. Misalnya int numbers atau string names. Selanjutnya inisialisasi array. Array dapat diinisialisasi saat deklarasi dengan nilai awal M ini, misalnya int numbers 1 2 3 4 5 atau string names John, Jane, and Bob. Selanjutnya ukuran array. Ukuran array ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah setelahnya. Property like dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen-elemen dalam array. Selanjutnya, mengakses dan memanipulasi elemen array. Akses elemen. Yang pertama, elemen array dapat diakses menggunakan indeks, misalnya number 0 untuk mengambil elemen pertama. Yang kedua, ubah elemen. Nilai elemen array dapat diubah dengan memberikan nilai baru pada indeks yang sesuai. Misalnya number 2 sama dengan 10. Yang ketiga, iterasi array. Elemen array dapat diakses menggunakan perulangan seperti for atau for each untuk melakukan operasi secara terstruktur. Dan yang terakhir, panjang array. Property leg dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen dalam. Selanjutnya, operasi umum pada array. Yang pertama, sorting. Array dapat diurutkan menggunakan metode-metode sorting seperti untuk mengurutkan elemen sesuai urutan-urutan tertentu. Yang kedua, pencarian. Elemen dalam array dapat dicari menggunakan metode-metode pencarian seperti array index of untuk menemukan indeks elemen yang dicari. Selanjutnya, penyisipan. Elemen baru dapat disisipkan ke dalam array menggunakan metode seperti array insert. Yang selanjutnya, penghapusan. Elemen dapat dihapus dari array menggunakan metode seperti array.remove atau array.clear. Selanjutnya, array dan prinsip OOP. Yang pertama, enkapsulasi. Array dapat disembunyikan di dalam kelas untuk menjaga integritas data dan akses elemen diatur melalui metode dan properti publik. Yang kedua, warisan. Array dapat diwarisi dari kelas induk ke kelas turunan, memungkinkan penggunaan kembali dan perluasan fungsionalitas array. Yang ketiga,
Polimorfisme. Metode yang bekerja dengan array dapat ditetapkan pada array dari kelas turunan memungkinkan fleksibilitas dan penggunaan yang lebih luas. Aplikasi praktis array dalam OP CSARC, penyimpanan data. Yang pertama, penyimpanan data. Array dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang serupa seperti daftar pelanggan, produk, atau transaksi. Yang kedua, implementasi algoritma. Array memainkan peran penting dalam implementasi algoritma kompleks seperti pencarian, pengurutan, dan pemrosesan data-data. Yang ketiga, koleksi objek. Array dapat menyimpan kumpulan objek dalam OOP, memungkinkan pengolahan sekumpulan entitas yang serupa. Yang keempat, komputasi matriks. Array dua dimensi dapat digunakan untuk merepresentasikan dan melakukan komputasi pada matriks yang berguna dalam aplikasi numerik. Kesimpulan, pertama, kegunaan array. Array adalah struktur data fundamental dalam OOP-CSARC yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan kumpulan elemen-elemen yang serupa. Yang kedua, operasi array. Array mendukung berbagai operasi seperti akses, manipulasi, sorting, pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Yang ketiga, integrasi OOP. Array dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip OOP seperti enkapsulasi, warisan, dan polimorfisme untuk meningkatkan fleksibilitas dan modularitas aplikasi. Yang keempat, aplikasi praktis. Array memiliki banyak aplikasi praktis dalam OOP CSARC, termasuk penyimpanan data, implementasi algoritma, koleksi objek, dan komputasi matriks. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.